Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga yang ke-21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ya, shalom semuanya, God bless. Yuk kita lanjutkan pelajaran kita tentang Abram. Abram ini memang orang yang luar biasa, punya dinamika yang sangat banyak, saudaraku. Seseorang yang ketika Allah berbicara, minta keluar dari Haran, pergi ke suatu negeri, dia bergegas, dia ambil bagian dia pergi. Ya. Lalu terjadilah kelaparan di tanah Kanaan. Dia udah sampai tanah Kanaan tuh. Udah kelaparan di tanah Kanaan, masuk dia ke Mesir. Dia ngomong nih sama istrinya yang cantik banget, tapi nggak pernah dihargai sama dia, nggak pernah merasa memiliki istrinya. Sehingga kamu ngaku ya, kamu tuh saudaraku, adikku. Memang saudara mereka bersaudara, saudaraku. Betul-betul saudara. Kalau nggak salah lain ibu atau lain bapak gitu. Kalau nggak salah sih, saya lupa. Tapi saya pernah dapat itu. Memang mereka bersaudara. Terus si Sarah ini ya aja. Orangnya sedikit mokong atau pemberani, tapi cuek banget. Cuma ya oke aja. Yang penting suamiku yang suruh. Gitu. Agak bodoh dan sembrono Sarah itu, saudara. Tiba-tiba Sarah itu seperti itu. Cuman sok taunya tinggi, bahkan melewati Tuhan. Maka keturunan itu Tuhan janjikan
untuk Abram diambil dari Hagar. Banyak orang-orang Sarah seperti itu, saudara. Lucu mereka memang. Tapi Abram ini unik, dinamis. Nah setelah itu Fir'aun ditegur Tuhan, dihukum Tuhan, dikasih harta, lalu pergilah Abram dari sana. Pergi dari sana dia kaya, memang udah kaya, saudara. Keluar itu dari Haran kaya, bukan keluar dia tidak, bukan orang miskin. Jadi banyak orang yang ikut Tuhan memang awalnya kaya, dan dibuat lebih kaya lagi. Ada yang miskin jadi kaya, gitu. Ya, ada yang kaya dibuat miskin lalu jadi kaya lagi, gitu. Itu cara Tuhan berusaha beda-beda, saudara semuanya. Nah, Abram ini menjadi kaya raya. Lalu Abram ini menerima janji Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Abram ini satu titik nggak percaya sama Tuhan. Jadi istilahnya Abram ini berangkat dari Haran, orang yang kaya, percaya Tuhan, mengalami kelaparan, tapi kekayaannya takut hilang, dia jual istrinya. Kan gitu. Percaya sama Tuhan, jual istrinya. Terus di sini dia ketemu Melkisedek, seorang raja, imam Allah yang Maha Tinggi, dia kasih sepersepuluhan. Kemarin kan gitu, kita belajar. Gitu. Dan Melkisedek dikasih perpuluhan dia, dari hasil jarahan dia ketika berperang dengan 5 raja nih. Dinamis banget. Kalau soal duit, luar biasa Abram ini. Luar biasa. Gitu. Lot sama dia, Lot itu dari kecil dia bawa karena ayahnya meninggal, nggak ditulis ibunya, dibawa ke tanah Kanaan, dari kecil digedein sampai akhirnya punya Ishak kan gitu. Tetapi waktu zaman Lot nggak punya Ishak dia. Jadi sampai Abram tua itu nggak punya Ishak, belum lahir Ishak. Nah, Lot ini digedein sampai usia tua juga 40, 50, 60 gitu. Karena Ishak itu lahir ketika Sarah itu mati haid dan Abram udah tua. Gitu saudara. Nah, dengan Lot dia itu seperti anak gitu. Ngalah banget. Jadi ketika terjadi perkelahian antara harta dengan harta, para gembala dan para gembala, pekerja-pekerja, karena sama-sama gede, Abram yang datang sama Lot. Udahlah, ngapain kita kelahi? Kita ini kerabat. Udah, lu pilih deh. Loh, kan maksudnya Abram ini yang punya, lalu berbagi sama Lot. Dan Lot tuh orang brengsek banget, saudara. Kita ulang sedikit ya. Dia pilih nih lembah sungai Yordan, yang subur. Dia ambil sama dia. Abram nggak dapat tanah subur. Nyantai aja Abram ini. Percaya dia sama Tuhan. Tapi ketika menghadapi kelaparan nggak percaya dia sama Tuhan. Gitu. Dia serahin istrinya. Nah, Sarah kepada Fir'aun. Nah itulah uniknya dinamisnya Abram ini. Nah setelah itu Allah bicara nih sama Abram. Dari ujung sini ke ujung sana aku berikan kepada keturunan menjadi gini-gini. Yes, oke, apa? Gitu. Nah, terus ketemu Imam Melkisedek dan sebagainya. Nah ini dia ketemu pribadi dengan Allah lagi, cuman dia nggak percaya. Dia berani mempertaruhkan hidup ketika Tuhan bicara keluar dari Haran menuju tanah Kanaan, kan gitu. Tetapi ketika Allah bicara keturunan dia bilang, aku udah uzur, istriku mati haid dan sebagainya. Tapi ketika Allah minta dia menuju tanah Kanaan, tanpa alasan dia pergi. Iman Abraham itu seperti itu. Ketika lihat realitanya, nggak mumpuni. Ketika dia menerima janji Allah, negeri penuh susu dan madu, mumpuni. Saudara bisa tangkap pesannya. Ketika Allah berbicara nggak kelihatan, malah lebih percaya Abraham ini. Tapi ketika dia berbicara dengan kelihatan, kelemahan dia, nggak mungkin nggak percaya. Nah itu banyak terjadi termasuk dalam kehidupan orang-orang percaya bahwa Tuhan, termasuk dalam kehidupan saya sendiri. Ketika Allah berbicara hal-hal yang fata morgana, saya percaya banget. Amin Tuhan, percaya betul-betul percaya. Tapi ketika Allah berbicara hal nyata, misalnya nih lagi miskin nih, gitu. Nanti kamu akan kaya. Nggak percaya. Oh nanti aku akan pakai kamu gini. Nggak percaya. Saya itu bahkan kalau boleh itu boleh saya peragakan saudaraku. Saya melecehkan Tuhan, malah senyum loh. Apa sih? Ngomong apa sih kamu ini? Gak usah ngebanyol deh. Apa tuh? Melawak ya? Mana mungkin lah. Dan saya kalau ngomong mungkin lebih jahat lagi. Mana mungkin lah. Kamu kasih ke aku. Mau model kamu aja. Bagianku kan yang gak enak. Itu saudara.
Tapi kalau Tuhan ngomong hal yang ke depan yang segala itu, percaya saya. Makanya ikut Tuhan, betul-betul ikut Tuhan saya. Mau dianiaya gimana, mau keadaan seburuk apapun, kapal karam pun, saya di tengah laut, percaya. Tetapi kalau yang realita, yang ready, nggak pernah percaya. Realitanya begini kok. Gitu saudaraku. Kenapa? Karena otak ini selalu bekerja. Kalau Allah berbicara tanpa menyinggung area-area otak yang bisa memerankan perannya, atau mengartikan, atau membuat sebuah pandangan, otak kita sendiri nih. Otak itu pribadi sendiri, saudaraku. Hati itu pribadi sendiri. Otak itu bagian dari jiwa, hati itu bagian daripada panggilan kita. Gitu. Nanti suatu kali saya akan ceritakan itu. Dari dalam hati orang percaya mengalir ada aliran air kehidupan. Dari dalam hati keluarlah pikiran-pikiran jahat. Jadi hati itu ada sendiri. Milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang jiwanya ada sendiri. Ada dua, maka selalu bertebaran dan berseberangan. Kadang pikiran ini jelek, kadang pikiran ini yang bagus. Ada dua pikiran hati dan pikiran manusianya. Otak segede bakpao nih, tempat perpustakaan. Kalau ini enggak, ini bicara diri kita. Jadi kalau lagi marah, yang bicara otak atau hati, saudara? Kalau orang pinter pakai otak, dia akan tahu cara berbicara, tahu cara marah. Tapi kalau orang tulus, orang polos, orang jujur, yang cenderung bodoh, itu dalam arti kata bukan tidak pintar, bodoh untuk berkamuflase, memang dia apa adanya. Abraham ini orang yang bodoh apa adanya. Dan dia apa terus terang dengan Tuhan. Gitu. Coba saudara belajar karakter-karakter. Yang mana punya saudara, yang buruk saudara buang. Kalau yang baik ya saudara diteguhkan Tuhan. Yuk kita bahas satu persatu firman Tuhan. Ya, kita lihat dinamisasi karakter Abraham ini dari mana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini kan nggak bisa pakai otak nih. Ayat selanjutnya. Nggak menyangkut area kenyataan. Nah, lanjut. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Dia tidak mentang-mentangnya janji Allah. Dia aminkan itu. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, siapakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi dia percaya Tuhan beri, tapi buat apa? Nanti yang terima Eliezer. Itu namanya berbantah dalam sudut pikiran dengan Tuhan. Ya, saudara. Percaya penuh itu tidak berbantah. Tetapi yang membantah pikiran kita, bukan hati. Kalau membantah dengan hati, itu yang berbahaya. Karena kecewa. Kamu pergi ke sana ya? Enggak lah Tuhan, malas aku. Percuma Tuhan, kecewa. Itu berbahaya saudara. Saudara nggak bisa diberitahu Tuhan. Karena hati yang sudah patah. Hati yang patah mengeringkan tulang. Gitu. Itu betul-betul saudara. Jadi nggak bisa bergerak tulang ini. Nggak mau berjalan kita ini. Gitu. Itu tulang itu pendapat ya saudara. Prinsip hidup itu tulang. Jadi hati yang tulang yang patah. Oke. Nah, di situ Allah akan memberi tanpa memberitahu lagi. Dia cuma sekedar ya udah mau percaya apa enggak, pokoknya lu terima deh. Kenapa Allah bisa begitu? Karena dia punya belas kasihan. Hati-hati saudaraku. Firman Tuhan tuh nggak bisa kita ambil satu cuplik, satu ayat, lalu kita ratakan semua. Enggak. Kalau saudara mau belajar firman, itu kekayaan dinamisasi firman, itu luar biasa. Itu firman itu menangani piece demi piece, ya, case demi case. Enggak bisa disamaratakan, saudaraku. Makanya kenapa Yesus itu memakai perempuan Samaria yang kumpul kebo. Dan kita nggak pernah dikasih tahu kenapa. Perempuan yang kedapatan berzina, yang diarak di tengah kota, dengan tidak berpakaian,
itu memang mesti dilempari batu sampai mati, karena hukum Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Tapi Yesus malah membelanya sampai orang-orang pergi. Dan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, perempuan. Gitu. Yang saya tahu, perempuan itu memanggil Yesus Tuhan. Kalau orang sama perempuan Samaria, itu Mesias, diakah yang akan datang itu, sang juru selamat. Gitu. Oh, ternyata dua orang perempuan ini mengaku dengan dalam kebodohannya untuk firman, itu percaya Tuhan. Terkadang orang-orang yang nggak mengerti firman itu jauh lebih mudah percaya, jauh lebih mudah dibuat mengerti, tidak ada perbantahan. Tetapi yang paling berbahaya, orang kalau tahu firman cuma sepotong, dan itu dia pakai seumur hidup. Tidak ada perkembangan, tidak ada dinamisasi kehidupan di firman itu. Sehingga firman itu akan membunuh, seperti Paulus tulis di Roma 7. Firman itu akan membunuh. Kita tuh ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang ada pada kita. Yang kita lakukan yang jahat loh. Karena Taurat itu merangsang dosa. Wah, kita emosi dan sebagainya. Oh, banyak hal. Jadi seperti Paulus akhirnya membunuh jemaat. Mempermainkan rasa di dalam kita. Dengan diberikan rasa. Jadi Taurat itu kayak, kalau boleh saya bilang itu cabai rawit. Ketika dicampurkan pasti pedas. Atau cuka. Kalau ketika dicampurkan itu pasti asam. Jadi firman Tuhan dicampurkan, itu pasti rasanya keluar firman Tuhan itu. Kalau tanpa ukuran kasih karunia. Sehingga setiap makanan ketika kita campurkan cuka dikit, biar ada rasa asam dikit, itu beda saudaraku rasanya. Itu seger. Rasa asam itu. Dan sebagainya. Nah, itulah yang mempengaruhi saudaraku pandang. Sehingga firman Tuhan jangan diambil satu potong. Lalu satu firman Tuhan dipakai dalam segala kasus. Nggak boleh. Dimensinya beda. Dinamisasi firman itu luar biasa. Karena Yesus itu melarang, tetapi dia sendiri mengampuni. Dia melarang perzinahan, dia mengampuni perempuan yang kedapatan berzina. Nggak make sense. Saudara. Kayak Yesus ini pelin-pelan. Nggak punya pendapat. Gitu. Tapi memang pribadi Yesus itu sama dengan pribadi kita. Yesus itu punya pemikiran dari pikiran dia, rancangan dia, tapi dia juga ada pemikiran dari hati. Gitu. Itu Tuhan. Ketika dengan Abraham yang lalu kita belajar bahwa apakah aku tidak harus memberitahu Abraham tentang aku mau menjungkir balikan Sodom Gomora. Aku mesti beritahu dia. Ketika Abraham berdoa untuk 5 orang, 10 orang itu loh saudaraku. Dan dari 50 orang sampai 5 orang. Tuhan hatinya berkata-kata. Nah, ini tipis-tipis saudara. Kalau saudara tidak betul-betul serius belajar ingin mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu dari pengalaman pribadi, belajar dari orang banyak, belajar dari khotbah-khotbah orang banyak. Semua bagian itu hampir semua saya pelajari. Itu dimana saya dengarkan, saya belajar. Tetapi pengalaman pribadi saya itu sangat mendominasi semuanya saudara. Karena itu yang menentukan. Yang saya alami, itu yang menentukan, saudaraku. Karena itu yang saya rasa. Gitu. Bukan hanya Tuhan bicara. Nah, maka di sini, Abraham itu percaya, kalau dia akan diberkati Tuhan. Karena kan diberkati sudah. Tetapi dia bilang, untuk apa? Gitu. Perbantahan yang menyimpan rasa kecewa, rasa dendam, marah, gitu. Karena nggak ditengokin, atau karena ditinggalin, atau karena merasa pengharapannya nggak kesampaian. Kan dia ikut Tuhan. Tuhan bicara bahwa ini milikmu. Tapi ya dalam hati nanya, loh kalau kamu memang seperti itu, kenapa aku nggak dikasih anak? Kan gitu. Ya itu memang relevansinya begitu. Jadi pikiran berpikir, hati ini panas, saudara. Itulah justifikasi, penghakiman. Padahal kadang belum tentu seperti itu, belum tentu. Kenapa? Ini jawaban Tuhan. Ayat ketiga. Hati-hati dengan permainan perasaan, pikiran, dan emosi yang dari jiwa kita, dengan namanya perasaan dan emosi yang dari hati kita, termasuk pikiran hati kita. Hati itu berpikir, saudara. Kasihan ya, jangan deh. Aku jangan nggak ngasih, kasihan.
Itu pikiran hati itu ada rasa. Kalau otak enggak, untung atau tidak beruntung. Itu bedanya. Saudara ini belajar. Kalau jiwa selalu untung atau tidak beruntung. Tapi kalau hati enggak, selalu menyangkut kasih. Maka dikatakan dari dalam hati mengalir aliran-aliran kehidupan. Perjanjian lama, Yesus belum mati dan bangkit, Roh Kudus belum tinggal di dalam kita. Tetapi di perjanjian baru di Yohanes ditulis, di dalam hati orang percaya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Beda. Perjanjian lama itu kehidupan, perjanjian baru air kehidupan. Sama-sama hati. Di dalam hati, Amsal tulis, di dalam hati mengalir aliran-aliran kehidupan. Di dalam hati orang percaya mengalir aliran-aliran air kehidupan, yaitu roh yang tinggal di dalam kita. Gitu. Ada oknum, ada satu pribadi yang memainkannya, yang namanya Tuhan. Di mana roh Tuhan yang diutus yang tinggal di dalam kita. Agak ruwet sedikit, tapi enggak, saudaraku. Saudara harus tahu dasar firman-Nya, lalu bagaimana teologianya itu mengatakan di dalam kasih karunia. Yang namanya dinamisasi Allah. Kenapa? Hati Allah bicara. Abraham, ini pikiran dan hatinya bicara kenapa? Patah. Ya udah ngomong aja, tapi buktinya mana? Buat apa semua ini? Janji doang. Mana? Ini hartaku kamu kasih gitu banyak juga buat apa? Tanah kamu kasih banyak buat apa? Itu nanti buat pegawaiku. Gitu. Marah, tapi ya nggak berani marah karena make sense banget, masuk akal. Kayak merasa diakali gitu kita nih. Saya masih mengalami itu. Mungkin saudara juga mengalami kepada Tuhan, kepada manusia. Memang seperti itu. Kenapa? Hati bicara mau, otak bicara enggak mungkin. Aku dibohongin, aku dikerjain. Padahal hati itu mau, butuh, suka, pingin, dan sebagainya. Apalagi kalau namanya mengasihi atau cinta. Ragu-ragunya banyak, karena pikirannya banyak. Tapi kalau hatinya gembira, itu percayanya penuh. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang, Tuhan pun senang. Gitu. Tapi semangatnya pada keringan tulang. Jadi kalau udah lagi manyun nih, lagi cemberut, lagi erosi, lagi ngambek, rata-rata pikirannya. Nah, ketika pikiran kita responi terlalu banyak, terlalu berat, maka hati kita kecewa. Tetapi, kalau itu kasih, kalau itu belas kasih, pokoknya segala sesuatu menyangkut kasih atau cinta, itu kuat seperti maut, tidak bisa dikalahkan kecewa. Orang tuh boleh kecewa berapa lama, tapi satu hari ketika bertemu lagi, itu tiba-tiba kasih itu lebih menguasainya, saudara. Termasuk orang-orang yang dipanggil Tuhan. Mau kecewa gimana pun juga, saudara, dalam pelayanan, kepada seseorang dalam pelayanan, atau saudara dengan seseorang dalam hal apapun, kalau saudara mengasihi orang itu, atau mengasihi pekerjaan itu, atau mengasihi pelayanan itu, atau mengasihi gereja itu, satu titik. Yang pertama, saudara rindukan suasana itu. Yang sudah pernah nikmati. Karena hati yang menikmati rasa itu, suasana itu. Tetapi, pikiran akan menolak. Kalau pikiran saat itu menolak, berarti pikiranmu yang masih dominan. Rasa itu kalah. Nah, kalau sampai mati seperti itu, berarti pikiranmu itu betul-betul nyata lebih dominan dari hatimu. Rasa kasih, rasa cinta, rasa itu kecil banget. Itu aja timbangannya, saudara. Ada yang benci, terus ketemu nangis-nangis, minta maaf gitu. Ada yang gimana. Jadi, dua media ini memainkan jiwa kita yang rapuh, dan pikiran ini yang selalu negatif thinking, dengan hati yang berharap. Tapi kalau berharapnya kecil, ya pikiran yang menguasai. Kalau berharapnya besar, ya hati yang menguasai. Pikiran kan dikalahkan. Enggak, aku percaya. Enggak, dia itu baik. Enggak, Tuhan baik. Gue nak menjalankan. Lalu malah mikir lagi dengan rasa, dengan hati. Selama jalan ini aku gak pernah dibuat susah sama Tuhan. Itu terjadi dalam masa-masa pergumulan, masa-masa perpindahan, masa-masa transisi, masa-masa mengalami hal-hal yang buruk. Itu rata-rata terjadi, saudara. Rata-rata terjadi. Tetapi ketika kasih itu lebih besar,
Akhirnya ada cara hati itu berbicara. Sebagai contoh, enggak kok. Selama ini yang setahu aku, dari sekian lama aku ikut Tuhan. Memang banyak gelombang, kadang kapal itu pecah. Tapi selama ini naik kok. Karirku tuh naik, hidupku tuh naik. Gimana juga aku dengan yang dulu itu, nggak usah yang dulu banget lah, yang kemarin ini aja. Aku sekarang lebih baik kok. Berarti aku tuh secara tidak sadar next level lah ini. Pola hidup, keuangan, apa yang dimiliki, semua naik. Saya punya kebiasaan setiap tahun tuh ngitung aset, saudaraku. Ketika memasuki Desember, mau masuk Januari, saya hitung. Penghasilan saya berapa nih? Tahun yang sudah berlalu. Lalu apa yang sudah saya kerjakan? Lalu apa yang saya sudah dapatkan? Nah, di situ membuat sebuah tiang tonggak dalam hidup saya, untuk saya melentur dan melenting kembali. Jadi saya seperti anak panah, ditarik begini, lalu dilepaskan, cas! Gitu, saudara. Jadi akhir tahun paling asik buat saya, gitu. Mengukur segala peristiwa sehingga saya butuh waktu berhari-hari, biasanya ke akhir tahun merenungkan untuk yang sudah berjalan. Dan itu asik. Tadi ada teman yang berbicara sama saya, aku melihat laporan-laporan daripada keuangan itu dari tahun 2017 sampai 2021, 2012 sekarang, ceritanya gitu. Ternyata dulu banyak sumbernya ya Pak. Dari mana itu? Iya, pelayananku dulu banyak. Gitu. Iya, dari ini susunan begini banyak, berapa daerah itu Pak? Banyak, memang belasan. Saudara. Tapi sekarang kok tinggal sedikit Pak? Iya, memang mereka sudah dewasa, mereka cari hidup sendiri dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Gitu. Tetapi yang ku tahu, tahun 2021, aku dikasih 2 miliar. Di mana itu jauh melebihi yang lain. Tahun yang 2020 aja cuma 1,3, enggak 1,6. Berarti ada kenaikan setiap tahun aku ini dapat dari Tuhan. Walaupun pelayananku beberapa banyak yang hilang. Nah, 2 dimensi ini memang yang bermain. Kalau kita tercebur pada banyaknya pelayanan yang kita pegang, kita akan menangis. Kita gagal. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, pribadi kita malah sukacita. Gitu. Kalau menyakiti hati itu otomatis porsi kecewa yang bekerja. Tapi kalau menghibur diri itu pasti porsi hitung-hitungan, pikiran ini yang bekerja. Jadi masing-masing itu tinggal kita mainkan. Ini belum tentu melukai ini belum tentu melukai ini. Belum tentu. Semua itu bagaimana kita memandangnya. Makanya Abraham ini punya dinamisasi pikiran yang luar biasa. Dimensinya itu moralnya rusak luar biasa terhadap istrinya. Tetapi soal uang, dia itu luar biasa murah hatinya. Dengan Allah, kalau disuruh langsung berangkat. Tapi kalau Allah berjanji untuk yang kelihatan sekarang itu nggak mungkin keadaan itu, dia berdebat sama Tuhan. Dan itu ada di kita semua, saudaraku. Tetapi kita belajar hal ini bahwa tinggal kita menempatkannya, bahasa saya memainkannya. Dua-duanya aja dipakai. Otak ini untuk merelevansikan, menatanya, karena otak kan hitung-hitungan. Menempatkannya peristiwa demi peristiwa, membahasnya, hati itu yang merasakan. Iya, dia tuh gini, padahal sekarang dia gini, kenapa ya gini? Oh, dia pasti gini lah. Dia gini sekarang dia wah, tinggalkan aku udah sebagai terus pokoknya bla 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 bla. Tapi ketika hati yang berbicara beda lagi. Iya. Tapi selama ini kan dia enggak pernah dia begini. Memang keadaan itu lagi sulit dia dan begini. Makanya dia begini. Gitu. Termasuk soal keuangan, orang-orang yang berbicara dengan menyentuh hati. Itu berbeda dengan orang yang berbicara dengan hitung-hitungan, saudaraku. Nah inilah 2 dimensi pikiran dengan hati nurani, saudaraku. Yuk kita belajar. Saya beberkan dulu parsel untuk manusiawinya, ya. Gimana standarnya? Kita bahas Abraham nih sekarang. Ya, Abraham bicara bahwa kamu nggak kasih anakku, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat selanjutnya. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti tidak dilalu. Engkau tidak memberikan aku keturunan. Engkau tidak memberikan keturunan. Dia ajukan masalahnya.
yang dia rasakan, dia lihat, yang setiap hari dia temui. Itu membuat Abraham nggak percaya. Kenapa? Bukan dia rasakan, dia berpikir, kamu menopause? Nggak mungkin punya anak deh aku deh. Gitu. Udah. Tapi kenapa Allah buat gitu sebetulnya? Kalau secara tafsir saya, ya supaya Abraham ini jangan serakah. Tahu lu nggak punya anak? Ya udah kaya cukup lah. Nanti tahu diterima waris oleh karyawanmu. Ya udah. Ada seorang terkaya di dunia itu sudah memberi warisnya kepada yayasan kemanusiaan, sehingga warisannya tidak diwaris, harta kekayaan warisannya dia tidak diwariskan ke keturunan dia. Kalau perusahaan diwariskan, tapi kekayaannya enggak, saudara. Kekayaan tidak diberi kepada anaknya. Anaknya harus bekerja di perusahaan dia, walaupun perusahaan itu salah satu pemilik sahamnya. Gitu, saudara. Kekayaan berapa triliun gitu, saudara. Itu diberikan pada yayasan. Dia sudah tulis surat wasiat itu, saudara. Dimensinya berbeda dengan kita. Kalau kita kerja, bagi saya, ya sudah. Saya bekerja supaya anak saya memasuki gerbang kehidupan dengan baik. Saya harus kerjakan ini, memberikan anak saya ini itu. Beda dengan seorang orang terkaya di dunia ini. Ya, saudara. Kenapa? Otak dan pikirannya nggak sama dengan kita. Hatinya, budayanya nggak sama dengan kita. Kalau di Amerika, di dunia maju, umur 17 tahun, kamu boleh kemana-mana. Orang tuamu nggak berhak mengurusi lagi. Bisa diusir sama anak. Kalau di Asia, di negeri timur, ngusir orang tua, masuk neraka katanya. Surga di bawah kaki ibu. Tapi sedikit saya beritahu pengalaman saya, saudara. Banyak seorang ibu yang menjual anaknya perempuan jadi pelacur. Teman saya, soalnya mucikari. Diantar sendiri, saudara. Termasuk daerah-daerah tertentu, itu ada orang-orang dari kelompok tertentu itu namanya kawin kontrak. Anaknya itu dikawin kontrakin dengan orang-orang asing yang bekerja di sana. Umur belasan tahun itu sudah dikawin kontrakin. Dijual sama orang tuanya. Karena tidak ada di Alkitab ditulis surga di bawah kaki seorang ibu, saudara. Bukan saya menyangkali itu, tapi berapa banyak ibu yang jahat. Semua yang saya khotbahkan, saya itu mengalami, saudara. Bagaimana seorang ibu itu tidak bisa membagi kasihnya dengan baik. Sehingga saya menjadi seorang ayah, sebagai contoh aja, saudara. Anak sulung saya itu, saya ketika ingin beli motor besar, saya beli CBR. Anak bungsu saya beli CBR. Anak sulung saya beli Vario, saya beli Vario. Saya suruh pilih yang terbaik semua. Jadi nanti kalau anak sulung saya kasih nilai 10, anak bungsu saya harus menerima 10. Karena saya mengalami kasih yang tidak adil dalam hidup saya. Gitu, saudara. Contoh aja, membuat hati yang patah, mengeringkan tulang. Nggak bisa saya bergerak itu dengan baik sebagai seorang anak. Nggak bisa. Saya orang yang tidak ingin munafik, walaupun saya Kristen, walaupun saya itu seorang hamba Tuhan, walaupun saya melayani 20 tahun, saya tidak ingin merubah diri saya jadi munafik. Yang pura-pura. Nggak pengen saya. Terlalu sedikit porsi yang dimana saya pura-pura. Terlalu sedikit, saudara. Sehingga saya mengerti artinya bahwa orang itu harus adil. Kalau itu hati nurani, apa yang dia rasa dalam hidup dia. Sehingga Abraham ini mengatakan bahwa, ya kamu ngasih duit aku itu banyak buat apa? Karena keturunanmu nggak ada. Kamu tidak beri aku, maksud dia gitu. Jadi Abraham ini menuntut ingin sesuatu dari Tuhan. Banyak kali kita berkomunikasi dengan seseorang, atau seseorang tuh kita yang akhirnya tiba-tiba nggak mengerti. Kenapa? Dia tuh sedang mengingini sesuatu. Kalau tanpa sesuatu itu, bullshit lah semua itu. Atau dia meragukannya, contoh gini lah.
Yang paling ringan. Saya beli ya, mobil ini ya. Oke, saya beli rumah ini. Saya beli barang ini. Tanda uang jadinya mana? Wah, nanti pasti saya beli, saya akan datang lagi gini. Nggak bisa. Tanpa uang jadi nggak bisa. Tanda uang muka nggak bisa, tanda jadi nggak bisa. Harus ada ikatan tanda jadi. Baru ini nanti kami tunggu janjimu berapa lama. Ketika tidak dilakukan, aku anggap tanda jadi ini hangus. Kurang lebih seperti itu, saudara. Dia ingin sesuatu yang itu merupakan bahwa lu pasti beli. Kamu tidak memberikan keturunan. Gitu. Jadi kalau kamu melakukan ini untuk aku, maka kamu itu ya seperti itu. Gitu, saudaraku. Bisa ngerti ya? Gini, kalau kamu punya rasa sama aku, yang aku ingin inilah kamu lakukan ini. Gitu. Jadi ukuran orang ini diukurkan dari ukuran kita. Itu caranya. Itu Abraham, saudara. Dimensi yang nggak mencukupi kalau cuma kamu begini. Aku ingin kamu lakukan ini. Baru aku tahu ini yang gini, ini benar. Jadi kalau tuh kamu nggak berikan keturunan, ya buat apa? Aku nggak mau berkati. Bullshit semua itu. Tuh. Walaupun dia terima berkatnya. Gitu. Walaupun apapun yang saudara lakukan, kalau tidak melakukan apa yang diingini orang itu sebagai tanda jadinya, bullshit aja semua itu. Contoh, seorang suami merasa satal hubungan dengan istri kalau di McLovin setiap kali istri harus mau. Kalau nggak mau, oh berarti kamu punya yang lain. Seorang istri merasa dicintai suami kalau uangmu kasih aku semua. Baru aku akui jadi cintamu sama aku. Gitu, saudara. Nah, ukuran-ukuran ini yang membedakan kita dengan Allah. Ukuran-ukurannya membedakan kita dengan orang lain. Yang kita sedang mengadakan sebuah hubungan atau komunikasi, saudara. Ya, ayat selanjutnya. Kita pelajari piece demi piece tentang karakter Abram yang dinamisasinya luar biasa, saudara. Ya, yang murah hati, yang pandang enteng istri, yang tidak menghormati istri, ya, dan sebagainya. Itu saudaraku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Allah itu kekeh. Jadi bagi saya kebenaran itu, atau orang-orang yang menyatakan sesuatu dengan saya itu, saya anggap benar ketika kekeh. Tuhan dituntut sama Abraham. Kamu harus kasih keturunan. Harus semuanya oke, nggak bullshit buat aku. Gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku buktikan nanti. Kalau kamu punya keturunan. Jadi Tuhan kekeh dengan caranya. Gitu, saudara. Berarti orang itu betul-betul kuat, tulus dan murni dia ingin melakukannya. Jadi dia nggak peduli kamu minta apa, nggak peduli ya. Nggak apa-apa Pak, gini aja, saya pasti beli. Tapi kalau Bapak tidak yakin, sebelum saya datang, Bapak mau jual kepada orang lain, silahkan aja. Jual aja, nggak apa-apa kok saya. Open aja Pak, kita open aja. Bapak tetap open aja, suruh orang mau beli. Gitu. Kan yang beli pasti harga lebih tinggi atau sama dengan harganya orang itu. Tapi beri waktu saya 3 hari. Saya balik, saya akan bayarkan ini. Karena untuk uang tanda jadi, saya nggak mau kasih. Ada orang yang punya perilaku yang memang mantap, saudara. Tapi orang itu nggak mau ditawar. Kalau udah A ya A, udah B ya B. Itulah Tuhan. Tuhan itu lurus, saudaraku. Tegak berdiri. Jadi kalau udah A, kamu nggak bisa tawar. Gitu. Kalau tujuan di Tuhan, itu betul-betul Taurat, saudara. Kokoh, tidak tergoyahkan. Sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, semua akan digoncangkan. Iya, yang tinggal tetap itu yaitu kehendak Tuhan. Yang tidak tergoncangkan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu dia itu memberi DP supaya kamu percaya. Tuhan tidak ingin buat kamu tuh percaya. Karena pasti kamu terima. Jadi kalau kita tuh bermain dengan hati, nggak bermain dengan pikiran yang kotor, kita nggak pernah takut ditinggalkan orang kok. Nggak pernah takut kehilangan kok. Ya udah, kamu mau menghilang nggak apa-apa. Yang penting aku sudah meletakkan kepada kamu. Aku beri kamu. Selesai. Tuhan itu, mau kita setia tidak, tetap terjadi apa yang dia inginkan.
itulah orang tulus, jujur, murni, tanggung jawab. Itulah orang yang pribadinya kuat, tegak berdiri. Allah itu penopang yang kuat itu di sana. Jadi kita harus menyerupai Yesus, kita terus kuat dalam pendirian. Nggak perlu mempertegas diri supaya orang percaya. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Saudara nggak perlu lakukan itu. Kalau memang saudara sungguh-sungguh, perbuatan kita akan berbicara. Jadi sejarah seseorang, story-nya, histori dia, itu mengatakan dia itu siapa. Kalau datang cuma butuh aja, kalau pergi dengan sombong, datang dengan mengemis-ngemis, beberapa kali, ya itu dia. Dia ngemis supaya membuat kita percaya, dia pergi, karena dia tidak percaya kita. Udah itu aja. Jadi kalau saudara betul-betul hidup jujur, saudara tidak perlu dinamisasi. Satu garis lurus. Jadi kalau, ya enggak. Pokok gini, aku minta gini, enggak bisa. Pokoknya kamu terima ini nanti. Wah, aku enggak bisa gini. Ya udah, kamu enggak bisa pun kamu terima kok. Kurang lebih seperti itu Tuhan itu. Gitu. Jadi ketika dia sudah berfirman, itu pasti jadi itu seperti itu, saudara. Yang dibicarakan secara teologi itu seperti ini. Jadi apapun yang Allah bicarakan, saudara tidak usah rewel. Tidak usah ajukan masalah saudara. Maka saya paling suka itu kalau apapun, saya menunggu Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong itu pasti jadi. Jadi udah tenang nih hati nih. Nggak perlu Tuhan kasih DP, nggak perlu saya minta tandanya. Karena di Alkitab, itu namanya ada tanda, bulu domba. Saudaraku. Itu ada peristiwa itu. Sehingga Pak memakai bulu domba itu kalau berair, kalau begini-begini. Nanti satu hari saya akan terangkan saudara. Tanda itu Tuhan kasih. Tetapi di zaman perjanjian baru enggak, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia sudah beri kekuatan kita dan dialah kekuatan kita, saudaraku. Gitu. Sehingga ketika Tuhan datang, saudara mengenal Tuhan, Tuhan itu tegak berdiri. Dia enggak perlu memberi tanda sama saudara. Enggak perlu. Gitu. Karena ya kalau aku mau bilang kamu dan keturunanmu, ya kamu pasti punya keturunan. Gitu. Nggak perlu tanda-tanda deh. Gitu. Itulah dia orang jujur, orang yang kuat dengan visinya, orang yang kuat dengan dirinya, orang yang kuat dengan bertanggung jawabnya. Dia. Ya, biasa kalau orang bertanggung jawab, kuat dengan bertanggung jawab itu orang jujur, saudaraku. Nggak kelak-kelak, dolak-delik. Ya. Oke, ayat selanjutnya kita belajar karakter Tuhan dan karakter Abraham. Saudaraku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Unik kan Tuhan kan? Abraham tanya A, diceritakan sampai namanya Z. Dengan cara, kamu hitung aja bintang di langit. Kamu bisa hitung nggak? Kalau bisa hitung, ya itulah keturunanmu sudah. Artinya Tuhan bilang gini loh, udah, kalau kamu tuh nggak punya apa-apa, nggak punya daya, ya udah kamu terima aja. Gak usah rewel. Gitu. Ada orang itu yang udah nggak punya apa-apa, dikasih apa-apa, tetapi rewel. Banyak orang gitu tuh orang nggak tahu diri, saudaraku. Menilai, akhirnya pikiran negatifnya yang keluar, terpuruklah dia. Nggak baik menilai Tuhan itu. Nggak baik, saudaraku. Mengingat perbuatan Tuhan itu yang paling tepat. Kalau saudara menilai, itu terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu jauh nantinya. Akhirnya yang kuat negatifnya. Karena hidup pasti ada yang kurang, saudaraku. Tapi perbuatan Allah tidak akan mengurangi kita, bahkan menambahkan kita. Itu uniknya Allah. Saya terangkan pelan-pelan kasus ini. Karena ini banyak menyangkut di hidup kita. Satu titik kita percaya, satu titik kita nggak percaya. Satu waktu kita percaya, satu waktu kita berkelahi. Karena kita sudah nggak percaya lagi. Timbul pikiran-pikiran negatif. Jangan-jangan dia, jangan-jangan kayaknya dia sekarang berubah. Oh, kayaknya dia begini. Semua itu direkayasa sendiri, di pikiran sendiri, akhirnya jatuh sendiri. Padahal yang dipikirkan nggak terjadi. Kenapa? Sudah nggak ada rasa percaya, nggak ada rasa jujur, dan lagi mulai menuntut yang namanya down payment, tanda jadi. Kalau nggak gini berarti kamu sudah nggak sayang saya. Kalau nggak gini berarti kamu sudah nggak sungguh-sungguh sama saya. Kalau kamu nggak gini berarti kamu nggak mengasihi pelayan, dan sebagainya dan sebagainya. Gitu.
Kenapa? Karena pikiran itu berhitung, hati itu merasa. Jadi ketika pikiran kita berhitung, hati itu merasa seperti yang dihitung di pikiran. Tapi kalau kita pakai rasa, yang namanya, iya ya, dulu saya itu miskin, dulu saya itu hidup saya rusak, dari pelukan satu laki-laki, pelukan laki-laki lain. Ya, kalau saya itu dari pelukan wanita satu ke wanita lain, itu benar, saudara. Hari ini aku nih betul-betul belajar hidup benar, dan aku hidupku enak banget. Saya tadi siang berbicara bahwa karena paginya Tuhan itu ngomong, artinya begini, saudara, bukan membesarkan saya dengan suatu bukan, tapi saya berdoa lalu saya merasakan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa hidup itu kayak gini loh. Iya Tuhan, aku ini nggak pernah kerja keras, ototku nggak pernah terpakai, yang ada cuman mulutku yang kamu pakai. Lalu setelah itu berkembang, pikiranku yang kamu pakai. Lalu rasaku ini yang kamu pakai untuk menyampaikan pikiranmu, untuk memikirkan jalan-jalanmu. Lalu aku melangkah sama kamu. Ya otomatis kamu pimpin aku. Berarti kamu dong yang nyelesain yang di depan. Setelah kamu selesaikan, aku menyelesaikan bagianku. Enak banget hidup kayak aku ini. Gitu, saudara. Terus saya berpikir lagi paginya, iya. Kalau pelayanan ini aku berikan ke seseorang misalnya yang memang diberikan kemampuan dan sebagainya, itu mereka itu dapat seperti bintang dari langit turun ke dia. Kejatuhan bintang dia. Nggak kerja cuma 2 jam nyap-nyap aja, tulis-tulis di WhatsApp, dapat duit 100 juta minimal tiap bulan masuk kantong. Itu makhluk mana di dunia yang nggak ingin dapat kerjaannya cuma bangun tidur, berdoa, ya, lalu minum kopi, masuk ke toilet, mandi, cari makan, minum kopi lagi di kafe, pulang mandi, terus nyap-nyap 2 jam, nonton Netflix, ngantuk tidur. Terus saja begitu. Duit datang sendiri. Nah, kalau berpikir itu, kan rasa yang berpikir, iya, Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Aku harus jaga kasih karunia ini. Nah, di situ segala pikiran negatif itu kan tersingkir, saudaraku. Segala kekurangan kita itu kan tersingkir. Sebenarnya menjatuhkan kita di pikiran kita, kekurangan kita, bukan keadaan yang kurang. Keadaan yang kurang itu berarti memang kita kurang di dalam hal itu. Kurang makan berarti Anda ini kurang uang. Kurang dikasih berarti Anda ini kurang mengasihi. Kurang diperhatikan berarti Anda ini tidak perhatikan. Contoh, kalau Anda tidak menyapa seseorang, seseorang itu bisa kemungkinan tidak menyapa saudara. Tapi kalau saudara menyapa dia pasti balas menyapa saudara. Segampang itu sebetulnya, saudara. Tetapi banyak orang dibalik. Kenapa ya dia tidak nyapa aku? Jangan-jangan dia sudah tidak kenal aku lagi. Jangan-jangan dia itu sudah sombong. Oh, jangan-jangan dia gini. Oh, jangan-jangan dia itu sudah punya teman baru. Oh, dia jangan gini, jangan. Itu negatif thinking semua. Maka Allah membawa Abram. Kamu lihat teh, bintang di langit. Ayat selanjutnya. Lalu percayalah Abram pada Tuhan. Maka Tuhan mempertimbangkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, dimensi yang beda lagi dinamisasi. Tuhan itu gampang lah. Kamu lihat deh, bintang langit hitung. Ya. Nah, kalau bisa hitung, itulah banyak keturunanmu. Kan goblok. Goblok banget Abram ini. Kalau saya mungkin saat itu ya saudaraku, kalau secara sekarang saya boleh gambarkan. Nah, itu bintang di langit. Ini suara Tuhan atau suara setan? Ini kalau benar suara Tuhan, gue yang gila atau Tuhan yang gila? Gimana caranya otakku ngitung? Buka di Google juga, Google nggak ada. Suruh ngitung pasir di laut berapa banyak itu keturunanmu. Ya gimana caranya? Ih, Tuhan netan memang. Gitu, saudara. Karena kita sudah tidak bisa rasa lagi. Kalau sudah tidak bisa rasa lagi, ya itu sudah. Kita ya udah gimana lu aja ngomong, gua ikutin. Abram ini putus asa. Dalam pola saya menerangkan Injil mengajar saudara hari ini dengan dimensi yang namanya tafsir, saudaraku. Ya, menerangkan peristiwanya menjadi sebuah kehidupan.
seperti sebuah perjalanan hidup seorang anak manusia. Saya gambarkan keadaan dia seperti ini. Hamba Tuhan lain bisa menggambarkan cara lain, silahkan, nggak apa-apa saudaraku. Semua masing-masing punya cara menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena ada yang ingin saya sampaikan sesuai yang ditaruh Tuhan di hati saya. Abraham itu udah gak ada putus asa. Kamu nggak kasih keturunan aku. Oh, kamu lihat bintang di langit. Tuh, sama teman nih, yuk kita join yuk. Kita beli hotel ini yuk. Lagi lewat hotel, lewat. Wong dia tuh jual warung kios rokok. Kamu tahu nggak? Nggak lama lagi deh. Ini hotel punya gua nih. Lu waras. Lu kayak orang bisa ngitung bintang di langit aja. Tahu diri dikit dong. Gitu. Lu nggak percaya. Coba lu lihat. Ya udahlah terserah lu aja. Gimana lu deh? Lu kalau bisa jadi bos itu, lu janji sama gua deh. Lu kasih gua kamar deh, gua tidur deh, bebas. Oke? Kita kan temen. Ya oke lah kalau buat lu lah. Gitu. Jadi omong-omongan yang sembrono amburadul yang gak ada ujungnya. Tapi diberi Tuhan sebagai kebenaran loh. Sering gak kita dalam putus asa? Tiba-tiba, wow, pum, jadi. Itulah Abraham. Dimensi Abraham itu bekerja dan saudara. Dinamisasi Abraham. Itu. Orang yang percaya, tetapi percayanya percaya buta. Tapi kalau diberikan realitanya, malah nggak percaya. Banyak nggak yang seperti itu di antara kita? Kalau dikasih sesuatu yang wow, nggak mungkin kita percaya. Kamu akan dijadikan kamu begini. Yuk, percaya. Kamu akan keliling dunia, percaya. Padahal hari ini masih jualan rokok di kios. Kios pinggir jalan tuh. Pokoknya pekerjaan yang tidak menghasilkan banyak aja, sangat sedikit aja. Tetapi kalau realitanya, nanti tahun depan nih kios lu nih, nanti jadi supermarket, lu gila lu, waras dikit dong, lu dari mana? Gua jualan rokok aja setengah mati, cari untung dikit buat makan cukup, mana bisa buat supermarket, ngembangin kios aja nggak bisa. Dong bener aja otak lu kalau ngomong, enggak bener, lu akan punya supermarket, gitu. Enggak akan percaya. Tetapi kalau sesuatu yang fata morgana, orang Kristen rata-rata percaya. Amin, amin. Nggak pernah mikir dia. Karena nggak bisa dipikir. Amin aja artinya. Maka kalau orang Kristen itu, maaf saudara lagi ya, kalau saya bicara sama orang, amin pak, percaya. Aku tuh pengen ketawa ngakak, tapi nggak berani, takut nyinggung aku nih. Yang lu aminin apa? Lu aminnya putus asa. Kadang saya tuh kalau usil, kalau bisa diajak bercanda orangnya saudara saya itu gini. Amin. Coba terangin sih. Gimana sih? Maksud saya, amenmu amen apa? Oman amin. Gitu. Nggak usah lah. Sok-sokan percaya, sok-sokan lu jadi orang yang kuat imannya, orang percaya. Nggak ada lah. Gua pengen tanya, gimana caranya itu? Wah, ya nggak tahu. Lu kok bisa amin? Ya pokoknya seneng aja, amin aja lah Pak. Kata temen nih kalau bercanda nih, tampar. Aduh, itulah dinamika iman yang namanya Abraham, saudara. Selanjutnya, ya pengusaha seperti itu, saudara. Pengusaha itu seperti itu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu jadi milikmu. Ditulis Ur Kasdim, saudara, bukan Haran. Terah itu membawa keluar keluarganya dari Ur Kasdim menjadi Haran, ke tempat Haran, kota Haran, gitu saudara. Tapi Tuhan bicara tentang Ur Kasdim. Berarti Terah itu berjalan di dalam visinya Tuhan. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim melalui orang tuamu. Kurang lebih kalau boleh saya tambahkan. Maka kalau saudara mengerti Injil harus lengkap, apalagi membawakan Injil. Ada sebagian teman-teman kalau saya lihat mengerti sepotong Injil, yang kebenarannya sepotong, lalu diberikan sepotong itu kepada seluruh kasus. Yang nggak mau menerima kasus-kasus yang lain. Dasarnya gimana itu nggak mau. Pokoknya dikasih namanya firman Tuhan ini aja. Itu sangat berbahaya, melemahkan iman orang percaya.
Apalagi kalau menghancurkan karena menuduhkan melalui firman Tuhan yang kebenaran diadukan dengan kita tanpa melihat namanya prosesinya, proses peristiwanya, akarnya kenapa. Pokoknya dibilang kalau salah, kalau benar ya benar aja. Gitu saudaraku. Sehingga tidak ada dinamisasi dalam iman. Nah, orang-orang seperti itu akhirnya menjadi kerdil rohaninya. Gitu saudaraku. Kerdil banget rohaninya. Nggak berkembang banget. Nggak bisa mengurus kehidupan orang. Nggak bisa saudaraku. Contohlah saudaraku. Kalau orang-orang yang terhilang, contoh janda-janda, yang Kristen tapi nggak mengerti banget firman Tuhan, yang rajin ke gereja juga nggak ngerti, lalu hidup melakukan kesalahan, rajin ke gereja, percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berdoa juga, kok semua dia lakukan, tapi dia tuh kurang ngerti firman, dia melakukan kesalahan saudara. Salah satu contoh, ibu-ibu tua yang ke gereja rajin gitu, tapi nggak pernah ngasih persepuluhan, nggak ngerti dia itu. Pastor ngomong perpuluhan, dia santai aja. Nggak nyantol nih dia. Apakah Tuhan akan menghukum keuangan dia? Kalau saya beberkan seperti ini, masalah seperti ini, ya, saya cuma berbicara gimana nih penyelesaiannya nih, gereja. Contoh lagi, gereja-gereja yang di desa. Gimana untuk masyarakat desa diajari perpuluhan? Sulit, saudaraku. Hidup aja pas-pasan, panennya juga panen sayur, panen buah, telur ayam yang dari ayam sendiri, jual babi supaya dapat uang, makan ayam juga dari ayam sendiri. Itu gimana persepuluhannya? Bisa Pak, ini dibawa 1/10 pokoknya begini. Oke. Gimana caranya? Oh, dia hidup dari tanaman dia sendiri. Oh kan mesti bisa Pak diberitahu. Ya udah, berarti kamu cuma satu hukum. Kasih itu membangun, pengetahuan membuat manusia jadi sombong. Maka banyak pester-pester di desa itu dikirimin kebutuhan dia dari luar desanya. Termasuk beberapa pelayanan saya yang ditopang bukan daripada wilayah setempat. Tetapi yang sombong, yang orang-orang setempat ini saudaraku, yang memberinya nggak seberapa, tinggi hatinya luar biasa. Padahal awalnya dipelihara pelayanan ini, disenangkan pelayanan ini. Karena pelayanan ini yang membayarkan setiap kali kita pergi. Karena nggak bisa bayar mereka. Dan sampai akhirnya juga, yang menopang pelayanan ini juga orang di luar wilayah itu. Dan herannya, mereka itu yang lebih menuntut, yang lebih sombong, yang lebih ingini sesuatu dari pelayanan ini. Yang memberi malah enggak. Ya gimana pastor aja. Yang penting aku bisa memberi kepada Tuhan, ya pastor sendiri yang gunakan. Pastor salah urusan Tuhan, pastor benar urusan Tuhan. Bagian kami cuma memberi. Banyak gereja seperti itu. Yang enggak memberi, yang rewel. Yang memberi sedikit, itu yang banyak tingkah polanya. Yang memberi banyak, malah enggak mau tahu. Gitu. Itu bukan dinamisasi iman. Itu kebrobrokan iman, saudaraku. Seperti Abraham menjual istrinya. Karena Abraham ini kita bicara tentang iman, saudaraku. Tetapi di dalam karakternya. Iman itu bagaimana harus dijalankan. Gitu, saudaraku. Maka Abraham ini percaya banget Tuhan ngomong. Keturunan seperti bintang di langit. Putus asa dia. Ayat selanjutnya. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Banyak orang seperti Abraham, bolak-balik mondar-mandir, saudaraku. Sejenak doa, percaya Tuhan. Keluar dari ruang doa, dia akhirnya nggak percaya lagi sama Tuhan. Otaknya yang berbicara. Keadaannya dihadapi itu yang berbicara. Lah itulah dibutuhkan namanya lurusnya, tegaknya. Namanya iman. Itulah batasan kepercayaan kita. Termasuk dengan rekan sejawat, ya, suami istri, pasangan hidup, apapun itu, saudara. Di antara dua orang, dua pribadi. Ketika bicara, percaya banget. Ketika udah berjauhan,
belum tentu percaya, saudara. Maka dibutuhkan tegak berdiri kedua belah pihak. Yang satu tegak berdiri dengan apa yang mesti dilakukan, yang satu tegak berdiri dengan apa juga yang mesti dilakukan. Itulah namanya kepercayaan, itulah iman. Iman percaya pada Tuhan itu. Tuhan percaya sama kita itu juga tegak berdiri, nggak pernah meragukan kita. Tapi acap kali kita sendiri yang meragukan diri kita, meragukan Tuhan, meragukan keadaan, dan semua meragukan. Karena memang kepercayaan kita nggak tegak berdiri. Karena tidak tertanam dengan baik. Nggak kuat cintanya. Sehingga gampang goyah. Kenapa nggak kuat? Karena hatinya sendiri yang lembek. Tanah lembek itu tidak bisa menahan pohon yang kuat. Karena nggak mampu. Pohon besar itu ditahan dengan tanah keras. Pekerjaan besar, pelayanan besar, dibutuhkan kekerasan hati. Semangat yang selalu jatuh bangun sendiri. Yang patah berdiri lagi. Yang nggak punya tenaga tetap berlari. Walaupun terseok-seok. Merayap. Walau 1000 rebah di sisiku. Ku tak gentar karena Allah penolongku. Itulah itu ucapan Daud. Walau 10.000 sebelah kananku. Ku tak takut sebab Allah penopangku. Kepercayaan Daud itu tegak berdiri. Perbuatannya yang tidak tegak berdiri. Beda konsep dengan Abram. Kalau Abram ini lemah, lembek hatinya. Nggak kuat. Tapi berusaha menahan yang kuat. Jungkir balik dia. Makanya diberikan kekeringan. Karena tanahnya terlalu lembek. Maka dibuat kering, dipadatkan, diairin lagi, dipadatkan. Sehingga lama-lama tanah itu menjadi padat. Sifat tanah kan begitu, saudaraku. Ketika kena air, dia lembek toh. Tapi ketika sudah kering, dia mulai padat nih, mulai keras nih. Tapi kan pecah-pecah. Tadi diairin lagi kan, karena kena air, tererosi dengan air, tergerus air, maka mulai memadatkan diri tanah ini. Semakin padat, semakin padat. Maka di dalam hidup kan ada beberapa musim. Musim kejatuhan, musim kejayaan, musim diberkati, musim pas-pasan, banyak musim, saudaraku. Untuk apa? Memadatkan tanah hati saudara. Kuatnya hati saudara mengikut Tuhan. Sehingga dalam sebuah hubungan itu, saudaraku, harus ada namanya up and down. Gak bisa lempeng. Kalau sudah lempeng, berarti udah kuat. Kepercayaannya udah kuat. Mau orang jungkir balik? Enggak. Aku tahu kok dia ini orangnya seperti apa. Enggak pernah percaya diberitahu orang. Pun kalau diberitahu orang benar, ntar dulu, aku pingin tanya kebenarannya. Karena memang kadang hal-hal seperti ini kelihatan begini, tapi orang ngomongnya A, tapi kejadiannya ketika aku tanyakan orangnya, enggak, itu B kok. Karena yang bersangkutan yang melakukannya ngomong B, dan buktinya memang B. Karena selama ini memang dia B. Kenapa kamu bilang dia A? Kamu meragukan dia? Atau ada sesuatu di hatimu kebencian? Atau gimana? Atau kamu sudah tidak bisa lagi dekat, kamu tidak bisa menilai orang ini, sehingga kamu katakan A. Padahal dia itu B, sampai hari ini dia B. Loh, dia itu aku tahu kok. Dokumen masuk di aku, data masuk di aku, setiap hari berbicara dengan aku. Kalau masih nggak kuat, gitu, masih bisa terpengaruh orang lain, berarti memang belum padat, saudaraku, kepercayaannya. Abram belum padat. Hati-hati. Saudara kalau nyebrang ke Mamon, nyebrang lagi ke Tuhan, nyebrang ke Mamon. Kalau susah cari Tuhan, susah cari hamba Tuhan. Kalau senang itu cari kesenangan, meninggalkan Tuhan. Kepercayaan saudara pada Tuhan itu tipis. Walaupun di sana Tuhan tuh, saudara tuh ngomong Tuhan. Simpson tuh ngomong Tuhan. Abram tuh ngomong Tuhan. Saul ngomong Tuhan, Yudas tuh ngomong Tuhan. Daud ngomong Tuhan, Petrus ngomong Tuhan, Paulus ngomong, semua ngomong Tuhan. Tokoh Alkitab itu nggak ada yang ngomong setan. Tetapi ukurannya adalah padatnya kepercayaan kita pada Tuhan. Kadang terlalu lembek.
Karena kita memang kurang percaya pada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa menanamkan diri yang kuat dengan baik. Selalu roboh kepercayaan saudara pada Tuhan. Termasuk hubungan dengan sesama. Dengan pastor dengan jemaat, pekerja dengan pastornya, pastor dengan pekerjanya. Karena saudara tidak pernah mau memahami, mengenal lebih dalam, lebih jauh. Karena pohon itu, kalau akarnya jauh tertanam di bawah, itu pasti kuat berdiri, walaupun di atasnya lembek. Kelihatannya orangnya nangisan, tapi fanatik. Kelihatannya orang ini selalu mengeluh sama Tuhan. Tapi dia nggak pernah pergi ke tempat lain selain pada Tuhan. Itulah Daud. Daud itu kokoh, saudaraku, percaya sama Tuhan. Mau senang, mau susah, mau dosa, mau dihukum, mau diberkati, dia tuh tetap aja datang sama Tuhan. Sukacita, ucap syukur, nari-nari sama Tuhan. Digebukin Tuhan juga datang lagi sama Tuhan, nangis-nangis sama Tuhan. Jadi akhirnya bagi saya kesempatan ini ingin menyampaikan ukuran Tuhan itu untuk cinta bukan dosa atau kesalahan saudara. Kalau lihat dari kasus Daud, kasus dari Abraham. Orang-orang ini orang-orang yang benar-benar dinamisasinya tuh banyak banget up and down-nya. Karakter, moral, mental, perbuatan jahat, salah, bobroknya mereka. Tapi kenapa dicintai Tuhan? Karena mereka itu mengakar sangat dalam dengan Tuhan dengan cara tidak punya berhala yang lain. Pokoknya Tuhan. Tuhan ngomong beres. Dimarahi Tuhan, ya terima saja beres. Diberkati Tuhan, ya seneng aja beres. Nggak rewel, nggak minta yang namanya tanda jadi. Pokoknya mesti gini loh. Apalagi mengingatkan. Aku ingatkan loh janjimu. Padahal perjalanan cinta Tuhan kepada Abraham itu nggak pernah luput. Abrahamnya sendiri yang luput memegang janji Tuhan. Semuanya jadi kok, kita tahu akhirnya jadi. Karena memang Tuhan itu patut dipercaya. Sehingga ketika saudara mau tertanam lebih dalam kepada seseorang, mau tertanam lebih dalam di dalam bekerja di tempat seseorang, atau saudara sendiri tertanam lebih dalam di dalam pelayanan saudara, di dalam sebuah pelayanan, di gereja atau di komunitas manapun, atau di dalam pekerjaan, atau di tempat kerja manapun, termasuk saudara punya pekerjaan sendiri. Saudara harus menanamkan kepercayaan habis-habisan di sana. Sehingga akar itu akan mencari yang namanya sumber air. Sehingga kalau ada batu keras, dia menghindar. Akar itu seperti punya mata, punya kaki, punya tangan. Yaitu mata batin, saudaraku. Hati nurani. Hati nurani itu selalu berbicara, itu seperti alarm. Kalau rasa nggak enak, berarti hati nurani kita, yang Roh Kudus di dalamnya tinggal, itu akan berbicara bahwa itu nggak pas. Sekedar kesaksian belakangan ini saya semakin nggak enak kalau bangun tidur, semakin dipertajam rasa itu. Jadi bangun tidur nggak bisa, aduh enaknya tidur puas. Walaupun tidur itu puas, tapi setiap akal budi balik nih, lalu rasa ada sesuatu yang nggak enak. Kayak contoh tadi pagi, saya bangun rasanya ada kayak kekerasan di hati saya. Apa yang keras ini Tuhan? Cari itu siang baru dapat, saudara. Kamu nggak boleh menolak si A. Karena si A itu begini. Lagi begini dia. Gitu. Karena betul. Kadang memang seperti itu. Jadi dikasih rasa. Hati nurani saya malah dipertebal, dipertajam. Nggak enak, saudaraku. Tetapi ya harus terima. Itulah tanda jadi dari Tuhan. Yaitu apa? Penyataan dirinya. Kehadirannya. Dalam pekerjaan saudara, pelayanan saudara, yaitu apa? Dia selalu memberikan hasil daripada yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan, Tuhan tidak pernah memberitahu. Abraham tidak pernah diberitahu gimana caranya. Sampai seperti bintang di langit. Karena itu ribuan tahun. Itu selalu. Jadi orang jujur itu tidak pernah merayu-rayu, terus menyatakan gambaran-gambaran yang nggak bisa dia kerjakan. Orang benar, orang tanggung jawab, itu cuma yang dia bisa lakukan, dia kerjakan. Hasil tidak membohongi usaha. Perbuatan berbicara lebih keras dari perkataan. Jadi apa yang dikerjakan Allah, apa yang dikerjakan orang, seseorang, saudara, nah itulah dia.
Jadi kalau orang banyak omong, nggak bisa menepatinya. Alkitab berkata banyak perkataan, banyak salah. Gombal doang. Rayuan, betul-betul rayuan gombal doang. Iya, aku begini-begini, nanti kalau aku begini pasti aku nggak meluang kamu, aku begini. Kenyataannya nggak pernah ada. Bahkan bisa cenderung dia meminta lebih dahulu, baru memberi. Tapi orang benar nggak begitu. Tuhan itu, dia mau beri. Dia beri kekayaan dulu. Abraham melihat, lah, prosesnya nggak ada anak. Tuhan kasih hasil. Hasil tidak membohongi usaha. Usaha itu adalah proses. Jadi Allah kerjakan kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu hasilnya kasih bersaksi di depan jemaat. Puji Tuhan begini-begini. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dan sebagainya. Prosesnya nggak akan tahu orang itu. Bagaimana rasa saudara. Demikian tuh Tuhan. Justru Tuhan itu hasil punya Tuhan, prosesnya itu Tuhan mengerti, peduli, karena prosesnya ada di saudara. Iman itu kita yang harus perbaiki, perbaharui. Cinta itu kita sendiri yang perbaiki, perbaharui, yang harus kita rawat. Kita suburkan, kita perkuat. Dengan perbuatan, bukan rayuan gombal. Ih, gantengnya kamu, ih, cantiknya. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi kalau cuma itu, buat apa? Kalau tanpa kenyataan bahwa untuk menjadi ganteng, menjadi cantik, itu ada sebuah proses berjalan. Kalau nggak bisa, karena dekil, ada kumal. Taunya cuma nuntut, tapi nggak ada usaha. Itu pembohongan. Itu pembodohan, saudaraku. Nah, inilah Abraham yang bodoh. Tukang jual kios rokok yang bodoh. Tapi yang bodoh pun dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Yaitu apa? Kejujuran. Nah, orang jujur, itu kalau yang terima memang berlaku jujur, yang memberi juga berlaku jujur, itu yang paling nyaman. Jadi yang menerima, yang jujur ini, bodoh ini, ya selalu bertanya-tanya. Tetapi yang memberi, udah jangan banyak tanya, yang penting kamu terima aja nanti. Aku cerita juga kamu gak akan tahu. Yang bodoh ini marah. Yang memberi ini juga ya bodoh, kenapa terangin? Itu orang buta, nuntut orang buta, jatuh di dalam selokan. Yesus itu yang ngomong. Tapi nggak masalah, saudaraku. Yang menjadikan kejahatan atau bukan kebenaran itu adalah tipu muslihat. Orang dibodohin. Orang dijadikan bodoh. Orang dijadikan miskin. Orang dijadikan tidak terhormat. Orang dijadikan itu tidak terbaik. Itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan rohani jauh lebih tidak terlihat daripada kejahatan jasmani. Kalau kamu melakukan hubungan seks, itu kamu akan hamil. Tapi kalau kamu mencela orang di dalam hatimu, nggak ada orang yang tahu. Kamu melakukan hubungan seks, Tuhan tahu, setan tahu. Tapi kalau termasuk manusia tahu. Tetapi kalau kamu mencela orang di dalam hatimu, cuma Tuhan yang tahu. Setan nggak tahu, manusia yang lain nggak tahu. Karena Tuhan tahu hatimu. Nah, hal-hal begini yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Abraham, ya, Hizkia, gitu ya, Lot. Dengan tingkat-tingkat yang namanya kejahatan yang demikian rupa buruknya. Tetapi mereka nggak boleh ada tipu muslihat dengan Tuhan. Mereka punya tipu muslihat dengan sesama manusia. Bukan saya bilang boleh tipu muslihat dengan manusia. Enggak, bukan itu. Saya tujuannya bukan ngomong itu. Dalam sebuah hubungan itu, jadilah yang namanya orang bodoh.
Baik kamu yang memberi dirimu atau kamu menerima diri orang lain. Mau Tuhan, mau manusia. Karena itu orang bodoh itu orang jujur. Menjadi bodoh itu menjadi jujur. Itu saudaraku. Yuk, sampai titik ini, saudara akan saya buat mengerti dengan pemikiran, habis itu kita masuk yang lebih dalam dengan namanya hati nurani. Ayat 9, saudara. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Ayat 10. Diaminyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ayat selanjutnya. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat selanjutnya. Maaf saudara. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat selanjutnya. Jadi sebelumnya saya terangkan, Abram ini menyiapkan apa yang Tuhan minta sebagai korban bakaran buat Tuhan. Sudah dilakukan semua, saking lamanya Tuhan gak datang, kecapean dia tertidur. Itulah orang bodoh, cuman percaya. Maksud saya orang bodoh itu. Kalau kamu percaya, ya kamu sampai tertidur. Kamu sendiri melupakan janji. Tapi kamu pegang janji itu. Karena kamu percaya. Orang kalau percaya mengikut seseorang, yang ngintil aja. Domba itu, matanya itu cuma bisa lihat pantat di depannya. Mata domba itu seperti buta, saudara. Dia cuma lihat sekian jarak di depan dia. Itu mata domba, maka dikatakan domba. Dia cuma ikut pantat yang di belakangnya. Jadi yang paling depan ikut pantatnya Yesus. Itu saudaraku. Itu domba. Maka dikatakan tongkat gembala, saudaraku. Ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini ngomong dikasih keturunan, dibuat kaya, tapi kok akhirnya jelek. Kenapa Allah mau mempercayakan janjinya yang akhirnya jelek kepada Abram? Karena Abram berlaku bodoh. Oh, hanya orang bodoh yang siap menerima segala sesuatu yang nggak enak. Ya udahlah, kalau memang harus begitu, mau apa lagi? Kembali lagi kita pada arus namanya putus asa. Seringkali orang bergaya iman kuat itu bohong semua. Iman itu up and down, saudaraku. Nggak akan orang itu bisa, nggak pernah jatuh imannya terpuruk. Nggak akan pernah. Yesus aja di Taman Getsemani, saudara, terpuruk dia. Harus 3 kali berdoa, bahkan malaikat diutus oleh Bapa di surga untuk memberi dia kekuatan. Setelah itu baru dia bisa bangkit berdiri. Elia juga sama. Yosua juga sama. Diteguhkan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan bicara. Karena down Yosua itu. Jadi orang kalau bicara iman terus percaya terus bicara tentang sesuatu yang sama. Mau penderitaan dibicarakan, kesusahan dibicarakan, nggak ada up and down-nya. Orang itu membohong besar. Ngomong cinta terus, tanpa namanya marah, kelahi, itu omong besar. Bohong itu, saudaraku. Kalau stabil, itu bukan cinta. Cinta itu passion, gairah. Kadang timbul, kadang hilang. Kadang cinta, kadang benci. Marah. Memang begitu. Allah aja murka terhadap manusia. Allah aja murka terhadap namanya Musa. Allah itu menghukum Daud. Marah dia. Karena ada rasa, saudaraku. Nah, rasa ini dimiliki oleh hati nurani. Kalau pikiran jiwa ini nggak ada. Pertimbangan cuma keuntungan, seperti saya ucapkan di awal. Tapi kalau hati nurani itu menimbang tuh pasti keluar rasa. Rasa sakit. Ya, rasa patah. Rasa benci, trauma, tertolak, terhilang.
Rasa cinta, rasa kangen, rasa pernah merasakan manisnya, rasa pernah dicintai, rasa itu ada semua. Sehingga akhirnya yang bekerja itu rasa atau pikiran jiwani. Kalau pikiran jiwani selalu yang untung. Kalau yang untung, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa salah. Tapi kalau namanya hati nurani, rasa bekerja, itu malu, saudaraku. Sangat kuat bekerja. Sehingga orang gengsi itu sebetulnya nggak salah, saudaraku. Tapi bagaimana menempatkan dan melakukan gengsi itu yang mestinya kita belajar. Yesus tuh gengsi loh. Ngaku salah enggak? Kamu yang ngomong itu. Di depan Pontius Pilatus. Lalu dia ngomong, menurut kamu aku siapa? Kepada murid-murid. Asik Yesus tuh. Karena dia minta namanya spirit atau hati nurani kita. Petrus yang ngomong, engkau Mesaya. Anak Allah yang hidup. Mesaya itu penebus, saudara. Dan Yesus bicara, bukan kamu yang ngomong, Bapakmu di surga yang ngomong itu. Itu gila nih Yesus ini. Kadang rasanya kayak nggak menghargai orang, enggak. Dia rasa Petrus ngomong itu cuma semangat aja. Tahu nanti kamu nyangkali saya. Yesus aja up and down rasanya. Karena dia 100% manusia, 100% ilahi. Ketika ilahinya bicara, kuat banget. Ketika manusia bicara, ya dia tahu tamat Getsemani, dia ketakutan, rasa sedih, putus asa, kayak mau mati. Sampai keringat keluar seperti darah. Pembuluh darah yang paling atas, pembuluh darah tipis dia di bak kulit, itu yang pecah. Karena itu stres. Ada yang lambung, ada yang tenggorokan sakit, ada yang kepala sakit, ada banyak hal. Ada yang saraf kejepit, itu karena stres, saudara. Saya mengalami banyak hal di dalam kehidupan stres ini. Sehingga saya bisa terangkan. Karena hati itu ingin menimbang atau menikmati rasa yang belum dapat. Sehingga ketika Allah beracara, itu senangnya luar biasa. Ketika cinta didapatkan itu luar biasa. Keinginannya dipenuhi. Tetapi terkadang Allah memenuhinya itu melebihi daripada keinginan kita. Sehingga kita sampai nggak bisa berkata-kata lalu terpesona. Itulah namanya kasih. Namanya cinta. Yang menjerat kita. Nggak ada salah, saudaraku. Abraham ini nggak salah. Ayat 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 6. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7. Akulah yang Tuhan membawa engkau untuk Allah bercerita. Ayat 5. Ya. Saya mainkan ayat ini supaya saudara tahu peristiwanya itu di dalam otaknya namanya Abraham ini apa. Bodoh dia ini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar sama berfirman, coba lihat ke langit itu bintang. Maka firman-Nya demikian banyak nanti keturunanmu. Ya. Awalnya gimana? Ayat 4. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Kan Tuhan berdialog terus. Sehingga setiap percakapan kita, itu untuk orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, yang tulus, orang yang murni cintanya. Itu percakapannya tuh dipegang sama Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengasihi kita tuh percakapan kita pun dipegang sama dia. Dan percakapan kita tuh bisa dipegang. Akhirnya memang terbukti kok kebenarannya. Ayat 3. Awalnya gimana sih Abraham ini? Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Buat apa? Saudara bisa nangkep ya? Yuk, kita ayat yang terakhir tadi. Saya kembalikan sedikit supaya saudara ada memorinya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Yang tidak ada hubungan sama Abraham, karena Abrahamnya udah mati. Ini kan zamannya Musa, zamannya Yusuf. Berapa ratus tahun itu, saudaraku? Nggak ada urusannya, comel banget. Orang kalau bertanggung jawab, orang mengasihi itu rewel, cerewet, saudaraku. Cerita semua, kenapa? Ceritanya memang yang ingin dilakukan. Tapi ceritanya nggak muluk-muluk, saudaraku. Nggak mimpi yang ditaburkan. Bukan pesona, enggak. Kenyataan yang akan kita hadapi. Maka Allah bicara, mereka akan diperbudak loh.
Tapi yang memperbudak mereka kan hukum. Jadi dimensi kebenaran itu ada yang namanya minus, ada yang namanya plus. Ada namanya berkat, ada yang namanya hukuman. Reward and punishment itu kuat banget punishment Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan bicara, kalau orang benar bicara, kalau orang benar-benar sama kita bicara, itu pasti ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan kita. Itu karakter kebenaran, saudaraku. Maka kita melihat karakter Allah bicara sama Abraham, karakter Abraham menimpali perkataan Allah yang dia nggak mau berpikir lagi. Dia jadi orang bodoh. Dan dia dengarkan apa Allah ngomong, yang nggak ada hubungannya sama dia, saudaraku. Sehingga setiap pohon, kalau untuk menjadi subur, tumbuh kuat, tidak bisa berdiri sendiri. Ada pohon yang lain, ada namanya binatang-binatang kecil, binatang besar, yang namanya ekosistem. Tetapi pohon itu akan berdiri sendiri. Di sekelilingnya itu yang akan membuat dia terpengaruh atau dia memengaruhi. Ada dua. Di Kalimantan, saudaraku, itu ada yang namanya air, itu berwarna merah. Sungai kecil. Ada yang berwarna hitam. Kenapa? Akar-akar pohon yang mengeluarkan warna di sekeliling di pinggiran sungai itu. Berarti pohon ini mempengaruhi sungai. Tetapi ada pohon yang dipengaruhi sungai. Menjadi besar, subur, karena memang di pinggir sungai airnya banyak. Cuman itu aja. Sehingga sesuatu yang normal itu biasa-biasa aja. Tetapi sesuatu yang tidak normal, yang melawan arus, itu biasanya Allah kerjakan untuk orang-orang yang memang mau jadi bodoh pada Tuhan, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang khusus, sesuai dengan kehendaknya yang khusus. Yang saya pernah bawakan. Orang yang spesial dipanggil Allah. Karena memang nggak biasanya. Paulus, pembunuh yang dipakai, perempuan Samaria, orang yang kumpul kebo, Yesus yang diperintah oleh mamanya, yang barusan kita bicarakan perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Dan diperhitungkan bahwa itu awal pelayanan Yesus, pada belum waktunya. Waktu itu Yesus ngomong, akhirnya ditulis di Alkitab bahwa itu pelayanan pertama Yesus. Kayaknya nggak sinkron, enggak. Semua menjadi sinkron kalau kita mau menangkap dengan rasa. Bahwa Allah itu menerima kita, merasakan kita, jadi dia menetapkan itu kebenaran buat Abraham. Sehingga kita itu sebenarnya iman kita itu dibenarkan saja. Apa yang kamu percaya, itulah yang akan terjadi padamu. Itu ditulis di Alkitab. Sehingga penyebaran firman itu, ya ini yang saya ingin sampaikan. Goyahnya firman, kuatnya firman, pengaruhnya firman. Goyahnya iman, kuatnya iman, pengaruhnya iman. Itu cuma dua, hati dan pikiran. Bagaimana kamu mau mengambil yang mana? Semua itu tidak akan terambil kalau kamu berbuat yang lurus. Pasti menjadi satu titik, satu garis. Tidak dolak-dalik, tidak berubah, tidak ada tipu muslihat. Dan tidak ada yang namanya mengambil keuntungan semata. Jadi menetapkan sesuatu, dijalanin, walaupun tidak usah kasih DP. Dan yang menerima ini, yang menjalani, lalu menerima sesuatu tanpa DP. Itu namanya kepercayaan, saudaraku. Itulah iman. Yuk, kita lanjut lagi. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ada suatu konteks yang berbeda lagi. Tuhan bilang bicara tentang kematian. Kenapa? Kita pelajari lebih lanjut, saudaraku. Ayat 16. Yuk kita koreksi iman percaya kita, sehingga kita tidak menyalahkan iman percaya kita. Kita bisa memaklumi, menerima iman percaya kita, lalu kita menerima juga tentang kepercayaan kita kepada seseorang atau kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menanamkan lebih dalam apa yang kita percayai, yaitu pekerjaan kita, pelayanan kita, cinta kita, menerima pelayanan, menerima pekerjaan, lalu menerima cinta dari Tuhan maupun dari manusia. Jadi nggak ada namanya negative thinking yang pengaruhnya berat. Sehingga akhirnya hubungannya diawali dengan baik,
menjadi buruk. Sehingga berpisah jalan itu menjadi tidak baik seperti Lot dan Abram. Karena Abram ini cenderung bodoh. Padahal orangnya pintar. Yaitu apa? Saudaraku, mengalah. Menyerahkan sesuatu, ya udah terserah kamu. Yang penting aku lakukan ini. Kamu mau ABCD gimana kamu? Aku tidak merasa dikhianati kamu, tidak merasa disakiti. Yang penting apa yang aku bicarakan, itu yang akan aku lakukan. Sehingga sampai kapanpun aku tetap tegak berdiri. Sebagai contoh nih, saudara, klise aja. Saya berbicara pada semua pelayanan, termasuk pelayanan saya yang satu ini, saya bicara gini. Biarkan semua terjadi. Kalau memang pelayanan ini harus habis, izinkan aku menutup pintunya yang terakhir. Aku yang menutup pintunya. Nggak usah kalian semua. Dari yang awal sampai akhir saya bicara gitu, saudara. Berpuluh-puluh kali saya bicarakan. Ketika terjadi konflik di dalam gereja. Dan sampai hari ini, saya tepati kok omongan saya. Bahwa saya yang akan menutupnya. Artinya, saya yang akan menanggungkan semuanya. Rasa malu, seluruh kerugian, semua yang negatif saya terima. Semua yang positif, kalian terima. Kenapa? Kalian akan ngomong, iya kami udah gak cocok lagi, karena Bapak itu gini. Ya kami menerimalah kesalahan Bapak, kami menerima kelemahan Bapak, tapi gak bisa jalan bersama kami ini sekarang. Dan itu yang selalu didengungkan ketika orang keluar dalam sebuah pelayanan. Tetapi seseorang pastor yang baik, yang tanggung jawab di hadapan Tuhan dengan perkataan dia akan stand up berdiri sampai titik akhir kok. Dia akan berdiri teguh. Salah tidak salah urusan belakang. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Itulah Tuhan. Ditinggalkan murid-murid, disangkali Petrus. Dia tetap tegak berdiri sampai nyawa terakhir. Sudah selesai. Aku serahkan nyawaku dalam tanganmu Bapak. Tutup mata dia. Itu orang jantan banget. Jadi kalau ada konflik, nggak menyelesaikannya dengan baik, lalu meninggalkan racun, meninggalkan kotoran, itu bukan orang jujur, saudaraku. Orang yang cuma ambil untung, lalu mengata-ngatai tempat yang memberi dia keberuntungan dan keuntungan. Itu orang nggak baik, saudaraku. Kenapa? Omongan yang di awal akhirnya nggak bisa dipenuhin. Bahkan ada yang bicara sama saya begini. Walaupun pastor salah, tetap kami ikut. Biarkan Tuhan yang meluruskan pastor saya. Gitu. Nggak lama meninggalkan pelayanan. Tapi sama pastornya diberikan namanya haknya yang berlebih-lebih diberikan sama pastor. Dibekali uang ratusan juta dengan karya pelayanan 5 tahun yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena memang peristiwanya begitu, saudaraku. Sehingga orang-orang seperti itu akan terombang-ambingkan sampai kapanpun. Karena tidak mau tertanam dengan baik, lalu mulai berakar dengan baik, menghadapi yang tidak baik, sehingga menjadi keras, menjadi padat kita. Karena belajar dari yang tidak baik. Saya pun mengalami seperti itu awal kekisan saya, awal pelayanan saya. Ketika menghadapi namanya beberapa kali dalam kehidupan saya nggak sanggup, saya pergi. Ternyata tidak menanam saya dengan baik. Akhirnya ketika saya selesai dalam penderitaan itu, seperti Yesus mati di kayu salib, baru dibangkitkan lagi sama Tuhan. Jadi kalau saya meninggalkan pelayanan itu tidak akan pernah dibangkitkan. Tapi kalau saya menunggu pelayanan itu sampai mati, jadi saya ini sudah cerita aja, umpama aja, saudaraku. Saya menyebut kata-kata saya aja, kan nggak enak menyangkut pastor lain. Gitu. Kalau saya ini, gitu, dipukulin, disalahkan itu dipukulin. Yesus mukanya dipukulin dulu. Habis itu dipukulin itu ditutup dan diludahin. Jadi Yesus mukanya ditutup, dipukulin, diludahin. Habis itu dikasih mahkota duri, dikata-katain lalu dipermalukan. Habis itu dicambukin, gitu, punggungnya. Nah, itu 36 cabikan, cabik bukan sobek, cabik. Ya, itu sakitnya nggak terkatakan, saudara. Tapi Yesus nggak boleh ngomong. Disakiti itu diterima aja.
Kalau perjalanan hidup saya dalam kemiskinan, saya itu tetap berharap kepada Tuhan. Saya dihina, ditolak, termasuk di dalam keluarga saya, termasuk oleh istri saya sendiri, karena dianggap suami yang tidak tanggung jawab. Saya terima semua. Gitu. Sehingga mengakibatkan kebal dengan namanya disuap uang. Jadi tidak pro kepada orang yang punya duit, tidak menjilat terhadap orang yang punya uang, apalagi yang memberi uang. Gitu. Enggak. Jadi punya daya tahan sendiri. Setelah itu ditusuk lambungnya, makan minumnya, keuangannya. Waduh, sakitnya saudaraku, namanya kehilangan uang yang ditabung belasan tahun. Berkali-kali saya mengalami tentang keuangan itu, sakitnya luar biasa. Sehingga berharap sama uang enggak? Mencukupkan diri dengan uang, iya. Jadi terjadi imunitas iman di dalamnya saudaraku. Gitu. Maka ketika terjadi gonjangan apapun, semakin padat dengan penderitaan, maka semakin kuat. Walaupun 10.000 rebah, 1.000 rebah, tetap aja berdiri teguh. Karena memang akar selalu mencari air, yaitu mencari kebenaran, mencari Tuhan, saudaraku. Saya bawa ringan aja, supaya saudara lebih mengerti. Padahal itu kalau enggak, saya akan bawa lebih berat. Itu saya akan bongkar hati saudara. Bagaimana cinta saudara sama Tuhan, itu akan terlihat dari setiap kata-kata yang saya ucapkan. Next time kalau sudah waktu Tuhan, timbangannya diperberat, saya akan bicara berat. Sehingga saudara nanti di sana yang dengar penyingkapan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama ini, saudara akan nangis, tertegun, ditegur Tuhan, tertegun itu kaget kalau saudara seperti itu, salah dan jahatnya saudara terhadap Tuhan. Salah satunya negatif thinking dan tidak beriman, iman sama Tuhan cuma ambil keuntungan, gitu. Ayat selanjutnya saudara. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Jadi peristiwanya gini saudara. Abram potong nih, apa yang Tuhan minta nih. Oke, kamu kasih aku Abram persembahan. Patuh, Abram itu patuh. Bodoh tuh orang. Ya. Lalu dia mulai buka, tapi dia tunggu api dari langit. Jadi kalau dimensinya Tuhan itu bintang di langit, dia juga minta Tuhan api dari langit. Kadang iman itu membuat kita bodoh. Percaya itu membuat kita bodoh. Karena percayanya kita terhadap seseorang, percaya terhadap perkataan seseorang, percaya terhadap penampilan seseorang, membuat kita itu bodoh. Nah, memang itu iman. Percaya itu iman. Itu aja segampang itu. Faith itu adalah percaya. Orang dunia modern, orang barat, itu nggak percaya mistik. Maka saudara mau santet, nggak mempan. Karena saudara ketika bisa disantet, karena saudara percaya. Okultisme itu kalau saudara percaya, baru itu berlaku. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Gitu. Jadi dari ucapanmu kamu dibenarkan, dari ucapanmu kamu dihukum. Jadi ketika kamu percaya, oh ya benar ya, ya rasanya benar sih. Coba aku tunggu benar nggak? Nah itu sudah terikat saudara dengan dunia okultisme. Demikian juga ketika Abraham percaya pada Allah, dia terikat dengan surga. Sehingga surga bergerak, tapi tunggu waktunya. Orang yang pandai tidak bisa dipengaruhi dengan percaya saudara. Orang yang pandai tidak akan terpengaruh dengan rengekan saudara. Orang yang kuat tidak terpengaruh dengan manisnya saudara. Dengan desakan saudara, enggak. Dia tetap pada pola yang dia inginkan. Sehingga Abraham berharap sama Tuhan, Tuhan enggak gerak pun, enggak masalah buat Tuhan. Karena harus indah pada waktu Tuhan. Sampai Abraham tuh tertidur. Ngantuk. Saking lamanya. Gitu. Dia nungguin. Allah nggak bergerak. Walaupun Abraham tidur. Nggak terus, oh karena dikasih persembahan Allah itu nggak enak hati. Seperti kita gitu ya. Kalau dikasih duit nggak enak hati. Kalau ketemu orang kaya, cece.
Kalau ketemu yang miskin, woi, saya ciriin ada beberapa teman-teman yang seperti itu. Wih, kalau sama si kaya itu, wih, bercandanya manis banget. Tapi kalau si miskin ketemu, dilihat aja juga enggak. Gua bilang sombong banget orang, pada lu itu dulu jauh lebih miskin dari orang-orang ini kok. Gitu. Abraham tidak membuat Allah bergeming. Kalau ngasih korban persembahan, saudaraku, yang terbaik loh dia beli. Ayat selanjutnya. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Sorry, ayat 18 dulu, saudara. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Abraham dengan berfirman, kepada keturunan kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Ayat selanjutnya. Yakni orang-orang Keni, orang-orang Kenas, orang-orang Kadmon. Ayat 20. Orang Het, orang Feris, orang Refraim. Ayat 21. Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi prosesnya Abraham itu begini, saudara. Abraham itu Tuhan bicara, dia keluar dari Haran. Tetapi awalnya Allah bekerja, lalu tidak menampakkan diri kepada yang namanya ayah Abraham, Terah. Ayah Abraham ini dari Ur Kasdim keluar menuju Haran. Sehingga mereka berhasil di Haran. Sehingga Abraham keluar dari Haran itu orang punya duit. Jadi Tuhan sudah bekerja melalui orang tua saudara, nenek moyang saudara. Sebelum dunia dijatuhkan, aku sudah dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Paulus tulis. Dan di dalam perut ibuku aku ditenun oleh Allah, dibentuk pribadi oleh Allah. Daud tulis. Dari dalam perut ibuku aku sudah dipanggil menjadi seorang nabi. Yeremia tulis. Sehingga saudara ini sudah ditentukan tuh jauh sebelum saudara ini ada. Sehingga Allah memanggil Terah dengan cara dia. Saudara nggak usah pusing. Tetapi oleh karena Terah pindah dari Ur Kasdim ke Haran menjadi kaya, maka Abraham kaya. Abraham tidak pernah miskin. Maka ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, Abraham sudah keluar ke tanah Kanaan. Abraham tuh jual istrinya, moralnya kena, karakternya kena, mentalnya itu nggak tahan penderitaan. Gitu. Sampai akan diberkati oleh yang namanya Fir'aun. Lalu ketemulah Abraham itu dengan namanya membawa Lot keluar. Akhirnya Lot menjadi masalah buat Abraham. Abraham nggak punya anak nih. Ishak belum lahir. Lot itu sampai besar, sampai setengah tua. Karena Abraham tua baru punya Ishak. Itu seperti anak. Maka ketika sama-sama kaya, pegawainya saling berkelahi karena sama-sama perusahaannya besar. Akhirnya Abraham bilang, udah lu ambil aja deh, mana lu mau bisnis deh. Gue sisanya aja. Diambil oleh Lot. Maka ketika Sodom Gomora hendak dimusnahkan Allah, Allah menyampaikan kepada Abraham perangi itu, raja-raja itu. Ketika Allah ditawan, Allah juga dilawan sama namanya Abraham. Dari 50 orang benar sampai 5 orang benar. Ditawar tuh sama Abraham. Supaya Sodom Gomora nggak boleh dimusnahkan. Kenapa? Karena ada Lot. Akhirnya Lot diselamatkan. Gitu. Ya. Nah, Lot salahnya mengambil daerah yang bagus lembah sungai Yordan. Lot itu orang tidak tahu berterima kasih. Orang tidak tahu kenal budi, tidak tahu budi baik seseorang. Buruk perilaku Lot ini. Sehingga Lot ini mengambil kekayaan lebih dari Abraham, memilih yang terbaik. Di mana Abraham sendiri yang mengajarkan dia loh. Sebenarnya itu semua wilayahnya Abraham. Gitu. Ya, selesai. Lalu Abraham berperang dengan 5 raja, 4 raja berperang 5 raja, Abraham berperang, nah disitu Abraham menang, dia bebaskan Lot. Dia tidak mau ngambil persembahan. Lalu datanglah Imam Melkisedek, Raja Salem, di mana Abraham memberikan 1/10. Walaupun itu seorang raja, orang kaya. Tapi Abraham taat terhadap hukum-hukum firman Tuhan. Padahal waktu itu belum ditulis, hukum Musa belum ada Alkitab waktu itu, saudara. Tapi ternyata Abraham ini bergaul karib dengan Allah. Maka dia tahu hukum 1/10. Dia berikan persepuluhan. Yakub juga ikutin. Memberi 1/10 ketika dia bergumul dengan malaikat sampai kakinya terpelecok. Gitu. Berkati aku Allah, maka aku akan memberi 1/10 hasil yang aku miliki. Gitu, saudaraku. Nah, itu dari Abraham
turun ke Yakub, maka seperti dulu. Nah, setelah itu Allah berbicara untuk memberikan namanya kekayaan, tapi Abraham bilang, buat apa aku punya kekayaan? Aku sudah kaya. Aku tidak ada keturunan, nanti pegawaiku yang punya. Lalu Allah mulai berbicara, yang wow. Tapi karena Abraham ini percaya pada Allah, maka Abraham bilang, it's okay. Maka itu dihitung sebagai kebenaran bagi Allah. Abraham adalah orang benar. Padahal kita tahu Abraham ini brengsek, saudaraku, orangnya. Menjual namanya Sarai kepada Fir'aun. Kan gitu. Dinamisasi daripada mental, moral, dan karakter, termasuk iman yang dinamis, up and down-nya Abraham. Gitu. Percaya dari Haran keluar masuk tanah Kanaan, nggak percaya ketika Sarai dijual kepada Fir'aun, lalu dia nggak percaya kalau kekayaannya itu nanti menjadi milik keturunan, kan nggak punya anak. Nanti karyawanku yang punya anak nih. Tetapi Allah bicara tentang bintang di langit, dia percaya. Lalu Allah bilang, oke, kalau gitu kamu kasih aku persembahan. Dia kasih persembahan. Lalu dia tunggu, api dari langit turun. Ini orang gila memang. Cinta membuat kita gila, membuat buta. Abraham ini gila. Dan memang Tuhan bawa gila. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dipakai khusus sama Allah, itu memang tidak wajar, saudaraku. Paulus, ya, banyak. Nathan, Mika, Petrus itu wajar. Paulus gak wajar. Gitu. Orang-orang punya perilaku yang sangat tidak wajar, saudaraku. Buta. Maka Abraham ini menunggu api turun dari langit. Kan orang gila dia ini. Tuhan juga bicara tentang bintang di langit. Maka iman itu memang kadang tidak wajar. Kasih itu memang tidak wajar. Cinta itu tidak wajar, saudaraku. Kita kalau melihat cinta orang lain, melihat kasih orang lain, iman orang lain, itu memang nggak wajar. Sesuai tingkat iman masing-masing. Kasih itu private banget, cinta itu private banget, tak berhak kita menilai. Gitu. Tetapi cinta itu bisa melahirkan kesalahan loh. Tapi itulah bagian cinta. Maka Abraham ini jadi gila. Tapi Tuhan kasih loh. Lalu Tuhan memberikan patok buat apa yang dia janjikan. Saudara. Dia memberikan namanya anak, keturunan, dan patok. Yang dimana dia tidak memberikan waktu. Dan Abraham tidak peduli. Nah, di akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa iman atau kepercayaan yang lahir dari cinta atau kasih, atau sebaliknya, kasih yang melahirkan cinta atau kepercayaan atau iman, itu membuat kita tidak peduli. Yang penting kita cuma mau. Nah, hal begini membuat orang itu tidak waras. Karena cinta nggak waras. Saya tutup dengan beberapa hal yang saya pikirkan, saudaraku. Saya mulai hari ini akan share dengan apa yang saya pikirkan. Seringkali orang berbicara begini. Kenapa sih lu mau sama dia? Kalau gue lihat, aduh, amit-amit gue nggak akan mau sama orang seperti gini. Kalau yang ditanya jujur, nih sama orang yang terlibat itu, dia juga bilang, ya gue nggak tahu kenapa gue mau. Tapi nggak tahu kenapa gue ini juga, ya bilang seneng lah, bilang cinta, lalu gue ini kok suka sama dia, atau gue ini percaya sama dia. Tapi kalau bagi gue nggak make sense banget deh lu ini deh. Lalu biasanya nggak begini, ya gue juga nggak tahu. Ada yang ngomong itu magic. Oh itu pelet, itu apa, itu namanya pesugihan. Enggak, saudaraku. Dinamisasi iman itu terjadi dari hati nurani yang terluka atau pikiran yang terluka. Cinta itu akan timbul makin keras, makin kuat karena luka-luka hidup. Nah itu saya akan bawakan mulai besok, saudaraku. Bahwa luka-luka hidup itu membawa sebuah dinamisasi up and down yang sangat tajam, sangat fanatik, yang di luar garis. Tetapi Allah bisa pakai itu menjadi kemuliaan buat Allah, membuktikan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan berkati saudara. Ciao, thank you guys.